Dad! Dad! Everybody, hold on! Selamat malam Pramal semua. Sebelum mulai, Mimin mau kasih info penting dulu nih. Buat yang belum tahu, kita mau pindah ke channel baru. Kalian bisa ketik @radiomalam strip part 2 di kolom pencarian. Hurufnya gede semua ya. Kalau kurang jelas, info lengkapnya ada di post channel kita kok. Bisa cek di sana. Film yang bakal kita tonton hari ini lanjutan dari film Greenland tahun 2020. Di mana ada komet yang super duper gede menghantam bumi. Oh ya, buat yang belum nonton bisa langsung klik di pojok kanan atas ya. Nah, di film keduanya ini, orang-orang yang masih selamat terpaksa harus keluar dari bunker. Apakah bumi sudah aman? Atau mending kita nonton aja deh ya, daripada penasaran. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal sini nih, kita dikasih tahu nih, udah 5 tahun pasca komet Clark menghantam bumi. Ternyata bencana belum berakhir, karena pecahan-pecahan kometnya masih tertahan di orbit. Jadi, pecahan-pecahan komet itu masih sering menghantam bumi secara tiba-tiba. Gak cuma itu, radiasi juga menyebar, dan tingkatnya beda-beda di tiap wilayah. Ini ada si John. Dia sekarang jadi salah satu pengintai sekaligus insinyur yang memelihara bunker Greenland. Dia lagi ngecek keluar dan nemuin ada retakan baru akibat hantaman. Gak jauh dari situ, di pantai, ada bekas kapal karam. Mau dia cek juga tuh. Lagi asik ngecek-ngecek, dia dikasih tahu, katanya ada badai yang tiba-tiba mengarah ke dia. Sumpah, badainya ngeri banget loh. Dia buru-buru balik ke bunker. John, where are you? I'm moving. Open the door! Untung sempat masuk tuh dia. Selamat. Yang jadi masalah paling utama sekarang, bunker mulai kehabisan persediaan. Bunker itu aslinya cuma nyiapin persediaan buat 2 tahun. Nah, ini udah 5 tahun kan? Udah diirit-irit banget. Ellison, istrinya John, lagi ngerapatin itu sama pemimpin-pemimpin yang lain. Mereka ngebahas kalau mereka terpaksa harus keluar, kira-kira kemana yang aman? Kanada, Amerika Serikat, Islandia udah pada hancur. Menurut Dr. Amina dan beberapa rekannya yang ada di bunker lain, kawah yang terbentuk akibat hantaman komet Clark waktu itu malah aman. Kalau dilihat dari ukuran dan bentuk dinding kawahnya, itu tuh bisa menghalau badai radioaktif. Kedalaman kawahnya juga bisa dibilang zona aman karena nahan udara kotor masuk. Tapi kawah itu adanya di selatan Prancis. Selain jauh, di sana juga nggak aman. Eropa lagi kacau. Selain itu, ada hal penting lagi nih yang harus dibahas. Mereka sempat nerima sinyal darurat gitu. Ellison ngajak voting, ngirim tim penyelamat atau ya udah biarin aja. Keputusan yang sulit sih emang. Di satu sisi mereka kehabisan persediaan, tapi di sisi lain ada orang-orang di luar sana yang butuh bantuan. Untungnya rasa kemanusiaan mereka masih tinggi. Mereka sepakat ngirim tim penyelamat ke sana. Ini ada si Nathan, anaknya John sama Ellison. Udah remaja ya dia sekarang. Tapi dia bandel nyelinap keluar bunker barusan. Untung ketahuan sama petugas. John marah tuh, karena emang bahaya banget kan di luar. Udah besok harinya nih, si John khawatir ngelihat tembok bunkernya ada banyak retakan kena gempa terus. Di sisi lain, tim penyelamat udah balik, bawa orang-orang yang minta bantuan itu. Tapi itu belum keangkut semua. Tim penyelamat minta izin buat penjemputan lagi. Pas lagi diskusi, tiba-tiba gempa. Dan kali ini kenceng banget. John ngajak Ellison sama Nathan keluar dari bunker ini. Mereka disuruh buru-buru berkemas. Nathan diingetin bawa insulin sebanyak-banyaknya, karena dia kan sakit diabetes tuh. Oke, John udah dapet nih masker buat mereka. Tinggal cus aja. Setelah bersusah-susah payah nyari jalan keluar karena pada runtuh, akhirnya mereka berhasil. John ngajak mereka ke pantai buat keluar dari pulau ini. Karena dia ingat, pas dia keluar kemarin itu kan dia nemu beberapa kapal kecil tuh di sana. Ternyata orang-orang juga pada berebut.
scared to the beat. Jadi pada brutal-brutal loh itu. Maskernya si John aja direbut orang tuh. Tapi untungnya mereka berhasil naik ke kapal. Baru juga jalan, tiba-tiba muncul tsunami tinggi banget. Everybody, hold on. Orang-orang yang gak kebagian kapal langsung kesapu sama tsunami itu. Sekarang mereka bingung harus kemana. Sementara persediaan cuma cukup buat seminggu. Ellison nyaranin ke Eropa. Kalau bisa sampai ke London, mereka bisa mampir ke rumah Mackenzie, temennya dia. Udah jauh nih perjalanan mereka. Tiba-tiba kapalnya mati. Taunya bahan bakar mereka habis. Mulai sekarang mereka cuma bisa ngikutin arus aja udah. Kebetulan pas komet Clark menghantam bumi, arus laut jadi berubah. Jadi ke arah selatan. Jadi sesuai sama arah tujuan mereka. Itulah yang namanya di balik musibah masih ada hal baiknya. Ini tiba-tiba kapal mereka kayak nabrak sesuatu. Pas mereka lihat keluar, ngelihat bangunan terkenal yang tinggal pucuknya doang itu, John jadi bisa tahu kalau ini di Liverpool. Dan kapal mereka bukan nabrak, tapi kesangkut di atas gedung. Sekarang mereka mau coba ngedayung biar bisa lanjut jalan pelan-pelan. Sampai juga nih ke tempat yang aman dari banjir. Mereka keluar dari kapal. Nah, ada orang tuh mau coba disamperin. Rame banget orang di situ. Pada nggak berlindung di dalam bunker loh. Ternyata yang boleh masuk ke bunker tuh yang punya lencana aja katanya. Mereka mau coba masuk, tapi yang bawa lencana cuma si Ellison. Adam nyoba ngejelasin kalau dia juga pejabat di bunker Greenland. Karena keadaan jadi makin ricuh, si Adam jadi ditembak. Tewas dia. Dan ini tiba-tiba alarm bencananya bunyi. Ternyata ada badai itu lagi. John nyetopin mobil, minta tolong dianterin ke rumahnya si Mackenzie itu. Setelah dibayar pakai jam tangan mahal, baru mau tuh orang. By the way, ini tinggal keluarganya John sama Dr. Amina aja nih yang masih bareng. Yang lainnya kepisah. Udah hampir sampai nih di London. Tapi mereka istirahat dulu. Tiba-tiba John ngerasa ada hawa panas gitu di tanah. Taunya ada pecahan-pecahan komet yang jatuh di sekitar mereka. Sumpah ngeri banget. Si Obi, orang yang ngasih mereka tumpangan itu, tewas pas mau kabur pakai mobil. Setelah aman, mereka ngambil barang-barang mereka di mobil. Sekalian barang-barangnya si Obi deh tuh ya, lumayan kan? Mereka lanjut jalan kaki. Dan akhirnya sampai juga nih di rumahnya Mackenzie. Ternyata si Mac itu ngerawat orang-orang penderita Alzheimer di rumah sakit ini. Walaupun udah gak ada bantuan dari pemerintah, dia tetap berjuang. Malam itu, Ellison ngeliat John mimisan. Batuk-batuk terus juga lagi. Tapi John bilang gak apa-apa. Ellison minta John jujur. Sebenarnya dia kenapa? Akhirnya John ngejelasin. Kata dokter, kalau udah ada pendarahan, berarti udah parah. Dia cuma bakal bisa bertahan sekitar 6 mingguan aja. Waduh, saking seringnya keluar dari bunker sih ya dia. Ellison mau nyerah. Dia mau ngajak tinggal di sini aja. Tapi John gak mau. Mereka harus tetap ke kawah bekas komet Clark itu. Karena ada harapan besar di sana. Ini udah besok harinya. Mereka pamitan mau lanjut jalan. Dikasih mobil tuh. Tapi itu juga si Mac boleh ngambil punya orang sih, bukan mobil dia. Selain itu, mereka juga dikasih pistol buat jaga-jaga selama dalam perjalanan nanti. Oke, OTW nih. Kalau dilihat dari peta, perjalanan mereka butuh waktu sekitar 2 jam. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada yang nembakin mobil mereka. I'm gonna go. Okay. Get down, stay down. Dr. Amina tertembak. John nembakin balik, tapi kehabisan peluru. Ellison tiba-tiba nongol, langsung nembak tuh orang. Sebelum lanjut jalan, mereka makamin Dr. Amina dulu sebagai penghormatan terakhir. Nah, mereka sampai nih di Selat Inggris. Tapi kering kerontang, udah kayak di gurun. Mereka harus nyebrangin ini. Itu ada banyak orang di depan sana. Taunya bisa sih nyebrang, tapi harus jalan kaki. Mana ngeri banget lagi. Anginnya juga kenceng. Jembatan pertama berhasil dilewatin. Sekarang harus nyebrangin jembatan kedua. Pas mereka lagi merayap-merayap, tiba-tiba jembatan yang pertama putus. Banyak yang jatuh itu.
Ternyata nggak cuma itu, jembatan sebelah mereka juga ambruk. Untung aja ya mereka lewat jembatan yang kiri ini, masih aman. Mereka lanjut jalan, sampai di kota Calais, mereka ketemu sama satu orang Perancis. Mereka ngenalin diri, sekaligus ngasih tahu tujuan mereka mau ke Kawah Clark. Ternyata dia orang baik kok, namanya Dennis Lauren. Bahkan mereka diajak ke tempat dia. Wih, leuga nih tempat tinggalnya. Di sini dia tinggal sama istrinya Julia dan anaknya Camille. Tapi kasihan, si Julia sakit. Sistem syarafnya rusak karena kepapar radiasi. Sambil makan malam bareng, Dennis ngasih tahu kalau di kawah itu lagi ada perebutan wilayah. Dan besok paginya, dia ngasih peta yang lebih akurat buat mereka. Dia juga ngasih saran jalan mana yang aman buat mereka lewatin. Katanya nanti ada satu daerah yang bakal sulit dilewatin karena dijaga sama tentara aliansi barat. Tapi tenang, yang jaga di sana itu temennya si Dennis. Cari aja Komandan Junet. Terus nanti tinggal tunjukin foto ini aja, biar dia tahu kalau Dennis ini yang ngirim mereka. Dan ada satu hal lagi, dia mau nitipin Camille sama mereka, biar ikut ke kawah itu. Karena dia ngerasa nggak bisa ngebawa keluarganya ke sana. Apalagi istrinya lagi sakit begitu kan. Untung si Camille-nya mau tuh. Sebelum pergi, dia pamitan dulu sama orang tuanya. Udah lumayan jauh nih perjalanan. Mereka istirahat dulu. Tiba-tiba datang sekelompok tentara nyergap mereka. Camille langsung bilang kalau mereka nyari Komandan Junet, teman ayahnya dia. Mereka diantar sama Kapten Henry buat ketemu sama Komandan Junetnya. Tapi masalahnya, di depan lagi ada pertempuran militer. Ngeri banget nih. Follow me! Run! Run! Stop! Aduh, itu si John batuk-batuknya makin parah lagi. Kecapean banget dia itu. Henry cuma bisa nganter sampai sini. Mereka dikasih tahu, tinggal jalan ngelewatin hutan itu aja. Nanti bakal ketemu kok sama Komandan Junet. Dia komandan di wilayah itu. Ini mereka lihat ada sekomplek perkemahan gitu. Mungkin Komandan Junet ada di sana. Bener ada sih. Tapi ternyata Komandan Junet udah tewas. John minta tolong banget sama tentara yang ada di situ, anterin mereka ke kawahnya. Karena kasihan, akhirnya dibantu tuh, diizinin naik bis mereka buat kesananya. Pas di perjalanan ke kawah, ada bandit-bandit yang nyergap bis mereka, pada disuruh turun. Si John yang turun terakhir, nyoba ngelawan. Yang lainnya juga jadi ikut ngelawan tuh. Kedengeran ada suara tembakan di dalam. Dan gak lama, si John keluar. Dia berhasil ngalahin bandit-bandit itu. Tapi ternyata dia juga kena tembak. Mereka buru-buru lanjut jalan tuh. Nathan sambil bantu neken luka tembaknya. Nah, udah hampir sampai nih. Tapi mobilnya nggak bisa lewat. Harus lanjut jalan kaki. Dari sini, mereka udah bisa lihat kawah Clarknya. Ternyata bener. Di sana indah banget. Kelihatan ada lahan pertanian subur dan danau-danau yang jernih. Langitnya juga cerah. Bebas dari abu sama badai energi. Mereka istirahat dulu nih sebelum turun ke sana. Tiba-tiba John ambruk, kondisinya melemah. Dan sebelum meninggal, dia sempat ngucapin makasih sama Ellison karena udah ngedampingin dia selama ini. Ya, itu tadi alur cerita dari film Green Line 2 Migration. Gimana? Seru kan kisah perjalanan mereka? Kalian suka nggak nih sama filmnya? Komen-komen di bawah ya. Oke, Pramal. Jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.